Ada salah satu orang hebat, salah satu orang yang memang konsen dengan kasus Pina Cirebon, asal Jepara. Beliau bernama Lutfi atau Muhammad Lutfi. Beliau melakukan jalan dari Jepara menuju Jakarta. Beliau ini sudah 8 hari melakukan perjalanan. Sekarang posisi beliau ada di Semarang ya? Di Walri. Nanti kita coba terus ikuti perbincangan antara Pak Lutfi dengan Ibu Titin, karena memang salah satu tujuan nanti beliau masuk Cirebon atau datang ke Cirebon, selain bertemu dengan keluarga 8 terpidana, juga ingin bertemu dengan Bu Titin. Oke, go, silakan Bu Titin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu. Iya, Bapak, saya dapat informasi Bapak melakukan perjalanan dari Jepara, sekarang posisinya ada di Walari. Sebetulnya saya juga dapat informasi Bapak sangat beratensi terhadap perkara yang dari 2016 saya pegang. Sebetulnya tujuan perjalanan Bapak, saya dapat informasinya jalan kaki. Tujuannya apa sih Pak? Bapak berjalan kaki dari Jepara menuju Jakarta, yang atensinya terhadap perkara ini, tujuan Bapak apa sebetulnya? Bismillahirrahmanirrahim, Ibu. Saya dari hati yang paling dalam, saya ingin menyampaikan bahwa saya tergerak melakukan jalan kaki dari Jepara ke Jakarta untuk bertemu Pak Prabowo, menagih janji-janjinya. Dan yang paling utama, misi saya adalah Pak Prabowo harus membebaskan 7 atau 8 terpidana kasus Pina Cirebon. Karena menurut pemahaman saya mengikuti cukup lama kasus ini yang mulai viral, itu menurut analisa saya sebagai seorang awam, sebagai seorang penulis, sebagai seorang yang sering membuat video drama, maka menurut saya memang 7 atau 8 ini tidak bersalah, Bu. Nah, saya tergetar itu sudah lama, tetapi yang menggerakkan saya untuk segera berangkat adalah ketika Sudirman harus diborgol saat mendatangi penguburan ibunya. Itu membuat saya meledak. Jiwa kemanusiaan saya, jiwa aktivis saya berontak, nggak bisa diam, dan itu menggerakkan saya untuk harus segera melakukan sesuatu yang harus ekstrim, yang harus menunjukkan bahwa saya gigih memperjuangkan ini beneran. Karena begini Bu, saya bayangkan 7 anak muda harus kehilangan kehidupan dan masa depannya atas sesuatu yang tidak dilakukan dan hanya berdasarkan fitnah. Ini menyakitkan saya sebagai seorang bapak, menyakitkan sebagai rakyat yang mendambakan pemerintahan yang bersih dan menegakkan hukum, dan sebagai manusia. Nah, motif saya jalan kaki itu agar satu, diperhatikan apa yang saya perjuangkan, dan saya ingin menunjukkan bahwa saya tidak hanya ngomong, saya tidak hanya ngeritik, tetapi saya melakukannya dengan jalan kaki, sebuah upaya yang memerlukan effort dan resiko tinggi. Gitu loh Bu. Ya Bapak, kan begini Pak, 2016 saya pernah berusaha meyakinkan waktu itu di persidangan bahwa ke-8 terpidana itu waktu itu masih terdakwa, tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan. Tetapi waktu itu memang atensi masyarakat juga tenggelam Pak, karena memang wartawan sendiri, saya tahu betul, dilarang untuk mengekspos berita mengenai perkara ini. Kemudian di tahun 2024 saya didukung oleh orang-orang yang hebat, didukung oleh DPN Pradi, kemudian juga ada atensi dari tokoh-tokoh yang pada akhirnya memberikan kesaksian di sidang PK. Cuman pada akhirnya
keputusan Mahkamah Agung juga menolak, yang artinya di Mahkamah Agung sendiri seperti memiliki keyakinan, Pak, 8 terpidana itu melakukan tindakan yang saya yakin tidak bersalah, tapi mereka karena menolak berarti memiliki keyakinan. Sementara mohon maaf Bapak yang berada di lingkungan masyarakat umum, Bapak hanya aktivis, kok begitu meyakini kalau 8 terpidana ini tidak bersalah. Apa sih Pak yang memperkuat keyakinan Bapak sehingga Bapak melakukan tindakan yang menurut saya capek banget loh Pak. Bapak jalan dari Jepara menuju ke Jakarta hanya untuk bertemu Pak Prabowo dan keyakinan Bapak itu ingin disampaikan. Apa Pak keyakinan yang memperkuat Bapak itu Pak? Yang pertama, kenapa saya yakin 7 atau 8 ini tidak bersalah? Karena satu, CCTV tidak dibuka oleh polisi. Kemudian tidak ada saksi yang meyakinkan bahwa mereka berdelapan ini melakukan. Tidak ada saksi yang meyakinkan. Kemudian mereka mengalami penyiksaan yang pedih. Yeah. Nah, orang Bu yang masih semuda itu, kalau betul-betul melakukan, maka disiksa belum seberapa pun dia pasti ngaku. Secara psikologis, dari ilmu psikologi yang saya pelajari, orang yang masih seumur muda segitu benar-benar melakukan kejahatan besar, ketika jangankan disiksa sampai pedih, baru disentuh dikit aja pasti ngaku. Tetapi yang saya pahami, mereka tidak mau ngaku sampai disiksa seperti itu. Nah, terpaksa ngaku setelah nggak kuat. Artinya mereka tidak melakukan. Yang kedua, saya mohon maaf, saya mempelajari ilmu mikro ekspresi. Saya mempelajari personality manusia. Saya juga mempelajari komunikasi. Dari 3 hal yang saya pelajari itu tidak menunjukkan bahwa mereka adalah pembunuh. Karena Bu, orang yang berbohong saat bercerita itu kedipan mata, gerak bibir, kemudian gerak telinga itu terbaca. Orang yang berbohong melakukan tetapi bilang tidak, itu juga dari sisi getaran nadanya, kata-kata yang dipilih itu kelihatan. Terus Bu, logikanya, kalau mereka membunuh itu alasannya apa? Mereka tidak terkait apapun. Mereka bukan geng motor. Mereka bukan anak yang berkehidupan glamor. Terus sedangkan yang diduga terbunuh Vina dan Eki adalah anggota geng motor, glamor yang harus punya motor bagus. Dan mereka nggak punya. Nah, jika mereka disuruh, maka belum cukup umur untuk menjadi pembunuh bayaran. Belum cukup umur. Nah, kalaupun ada pembunuh yang sadis waktu masih muda, itu karena nekat, bukan karena disuruh. Itu motif pribadi. Kalau disuruh itu beda. Dia harus sudah mahir. Dan cara ngomongnya itu beda dengan orang yang sudah tega melakukan pembunuhan. Jadi saya yakin. Bapak kemudian Bu, kemudian kenapa polisi muter-muter, menunda-nunda barang bukti? Kepolisian adalah lembaga negara yang bonafit. Mereka tahu cara mencari bukti, mereka tahu cara bagaimana membuat orang itu pelaku ketemu. Tetapi yang ditunjukkan sampai detik ini muter-muter. Maka logikanya orang awam pun paham. Uang nek ditakoni kok muter-muter, artinya dia tidak melakukan yang benar. Itu Bu.